Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Ashar Muda Lubis. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Ginanjar Indra Maulana. Yang saya hormati Bapak Penguji Rancangan Aktualisasi Bapak Hertio Sembodo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada seminar rancangan aktualisasi ini yang berjudul Pengembangan Modul Praktikum Interaktif pada Mata Kuliah Arus Laut. Sebelum melakukan presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya adalah Septi Johan, tempat tanggal lahir Bengkulu 15 September 1989, beralamatkan di Padang Kemiling, Blok B1, nomor 60. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Riwayat pendidikan S1 di S1 Fisika Universitas Bengkulu dan S2 Sains Kebumian di Institut Teknologi Bandung. Penulis mendapatkan penempatan di program studi S1 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai dosen asisten ahli dengan bidang ilmu fisika kelautan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 1982, Universitas Bengkulu secara resmi untuk pertama kali diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Profesor Daud Yusuf. Universitas Bengkulu memiliki tugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah, meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Bengkulu memiliki fungsi yang pertama melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi, melaksanakan penelitian guna pengembangan budaya, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan, dan yang terakhir, melaksanakan pelayanan administrasi. Berdasarkan PP nomor 37 tahun 2009, dosen memiliki beberapa tugas dan fungsi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang keempat, wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dosen. Yang kelima, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi sebuah akademik dan diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Dan yang keenam, selain mengajar, dosen juga bertugas untuk membuat bahan ajar serta modul untuk mahasiswa. Berdasarkan diskusi bersama mentor dan tim teaching, ada 3 isu yang didapat di unit kerja penulis. Yang pertama, belum tersedianya modul praktikum interaktif. Yang kedua, belum tersedianya instrumen penilaian evaluasi untuk menilai keterampilan sains mahasiswa ketika melakukan praktikum. Yang ketiga, untuk beberapa mata kuliah berpraktikum, belum tersedianya panduan dan penulisan laporan praktikum secara lengkap. Isu-isu tadi kemudian dianalisis menggunakan USG, analisis Fishbone, kemudian akan didapati gagasan kreatif sebagai solusi dari isu tersebut. Yang pertama, analisis USG. Isu-isu ini setelah dianalisis menggunakan analisis USG didapati isu prioritas, yaitu belum tersedianya modul interaktif praktikum lapangan mata kuliah arus laut. Kemudian setelah dianalisis menggunakan USG dan didapati isu prioritas, kemudian dianalisis kembali menggunakan analisis Fishbone untuk mendapati akar permasalahannya, kemudian menganalisis masalah yang ada sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Gagasan kreatif pemecahan masalah. Berdasarkan analisis Fishbone, akar permasalahan dari isu tersebut adalah
Tidak tersedianya media pembelajaran interaktif, khususnya modul praktikum mata kuliah arus laut, sehingga gagasan kreatif yang digagas oleh penulis adalah pengembangan modul praktikum interaktif pada mata kuliah arus laut. Setelah didapati gagasan kreatif yang akan dilakukan, maka ditentukan beberapa kegiatan dan subkegiatannya. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor tentang ide penyusunan modul praktikum interaktif. Dengan subkegiatannya, menentukan jadwal konsultasi dan menyampaikan serta berkonsultasi tentang ide dan gagasan kepada mentor. Kegiatan yang kedua adalah menyusun draft modul praktikum interaktif dengan subkegiatannya, menyusun dan mengumpulkan referensi yang diperlukan. Yang kedua, menyusun kerangka modul interaktif dan garis besar isi modul praktikum. Dan yang ketiga, menyusun draft praktikum interaktif. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan tim teaching untuk mereview hasil draft modul praktikum interaktif yang telah dibuat secara mandiri. Subkegiatannya menentukan jadwal konsultasi dengan tim teaching, dan yang kedua melakukan konsultasi dengan tim teaching. Kegiatan yang keempat adalah finalisasi modul praktikum interaktif. Dengan subkegiatannya, merevisi modul praktikum lapangan sesuai dengan hasil konsultasi dengan tim teaching. Yang kedua, mengajukan pengesahan modul praktikum interaktif. Kegiatan yang terakhir adalah sosialisasi modul praktikum interaktif. Dengan subkegiatannya, membuat dan menyebarkan surat undangan sosialisasi. Dan yang kedua, mengadakan sosialisasi modul praktikum interaktif. Berikut ini adalah identifikasi dampak pengembangan modul praktikum interaktif pada mata kuliah arus laut. Untuk mahasiswa, dampaknya adalah memberikan informasi yang bersifat abstrak. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi arus laut sebelum melakukan praktikum lapangan. Yang ketiga, merangsang daya pikir dan nalar mahasiswa tentang materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, modul interaktif ini berguna dalam meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas mahasiswa. Dan yang terakhir adalah, modul interaktif ini memungkinkan adanya stimulus respon terhadap yang sedang dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian, identifikasi dampak pengembangan modul ini bagi dosen. Yang pertama, mempermudah menyampaikan materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Yang kedua, memperluas cakupan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, menghindari pembelajaran verbalisme. Dan yang keempat, menciptakan pembelajaran yang bersifat efektif dan efisien. Kegiatan aktualisasi ini dimulai dari tanggal 22 Juli hingga 2 September dengan matrik uraian kegiatannya, menghubungi mentor untuk menentukan jadwal konsultasi itu pada tanggal 22 Juli, melakukan konsultasi dengan mentor itu pada tanggal 25 Juli, mengumpulkan referensi dan materi yang dibutuhkan dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus, menyusun kerangka modul praktikum interaktif dan garis besar isi modul itu tanggal 3 hingga tanggal 9 Agustus, menyusun draft modul praktikum interaktif tanggal 10 hingga 18 Agustus, menghubungi tim teaching untuk menentukan jadwal konsultasi review modul, itu tanggal 19 Agustus, kemudian melakukan konsultasi dengan tim teaching, itu tanggal 22 Agustus, merevisi modul praktikum interaktif, itu tanggal 23 Agustus hingga 26 Agustus, kemudian mengajukan pengesahan modul praktikum interaktif itu tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus, kemudian membuat dan menyebarkan undangan sosialisasi itu tanggal 1 September, kemudian mengadakan sosialisasi modul interaktif itu tanggal 2 September. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi pada saat melaksanakan aktualisasi itu ada 3, yaitu yang pertama, masalah penyesuaian jadwal dengan mentor dan juga tim teaching untuk melaksanakan kegiatan konsultasi. Antisipasi yang dapat dilakukan menggabungkan beberapa kegiatan dalam satu waktu seperti menghubungi mentor dan tim teaching dan konsultasi secara bersamaan. Yang kedua, sulitnya menentukan jadwal konsultasi dikarenakan jadwal perkuliahan yang berbeda-beda. Antisipasi yang dapat dilakukan, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tahapan kegiatan ada yang bergeser, tidak sesuai dengan rencana awal. Antisipasi yang dapat dilakukan, rancangan waktu ini dibuat lebih awal daripada target untuk mengantisipasi pergeseran waktu.
Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.